Oke, kalau kalian mendengar suara-suara potong rumput, harap maklum ya, karena di luar lagi ada yang potong rumput dan mengganggu banget. Hey guys, welcome back to my makeup studio. Hari ini aku mau info kalau aku habis mandi, habis keramas. Jadi hari ini aku mau sharing gimana caranya styling dan ngerawat rambut buat cewek Batak. Kenapa topik ini penting menurutku? Soalnya cewek Batak tuh tipikal punya rambutnya biasanya keriting, terus ngembang, terus susah diatur. Walaupun nggak semuanya sih, nggak semuanya kayak gitu. Cuma mostly pada kayak gitu kan rambutnya, sama kayak aku juga kayak gitu. Kalau kalian lihat di video-videoku, mungkin biasanya rambutnya kelihatan kayak perfect, udah curly, bagus gitu kan. Padahal sebenarnya aslinya rambutku juga sama kayak rambut kalian, ngembang dan keriting. Apalagi setelah diwarnain, entah di bleach atau hanya hair coloring doang, itu bakal bikin semakin kering. Nah, hari ini aku mau sharing gimana caranya aku merawat rambutku dan gimana caranya aku styling rambutku sehari-hari. Kita langsung mulai aja ya. Ini aku habis keramas, terus masih dibungkus sama handuk, rambutnya masih basah. Jadi biasanya aku kalau keramas, ini tips pertama ya, aku keramas pakai shampoo yang bisa bikin rambut kita lembab dan jadi gampang diatur, plus agak lepek sedikit. Kalau aku biasanya pakai sampo Macarizo yang ini, sampo Macarizo Hair Energy Fiber Therapy Royal Jelly Extract. Ini ganggu banget deh sumpah. Nah, biasanya kan orang-orang tuh habis mandi pakai shampoo, keramas, terus langsung pakai conditioner. Kalau aku, buatku conditioner itu kurang ampuh. Jadi aku pakai yang lebih hardcore dari conditioner. Aku pakai hair mask Matrix Biolage yang Ultra Hydra Source yang warnanya ungu. Ini digunakan bukan karena warnanya ungu ya, tapi karena emang ini yang aku coba-coba sih dari antara si Matrix Biolage Hair Mask ini yang paling oke, yang paling ngelembapin tuh yang ungu ini. Kita butuh produk-produk yang sangat membuat rambutnya jadi lepek. Oke, lepek. Tujuan kita adalah lepek. Lepek is life. Oke. Itu tadi shampoo dan hair masknya yang digunakan menggantikan conditioner supaya dia benar-benar lembab. Kalau mau lebih hardcore lagi boleh aja sih pakai tiga-tiganya, pakai shampoo, conditioner sama hair mask. Tapi kalau menurutku nggak gitu ngefek, lebih oke langsung pakai hair mask aja setiap keramas. Tipsnya kalau kalian mau dapet yang murah, cari hair mask kayak gitu. Sebenarnya hair mask apapun bisa aja sih, tapi kalau menurutku yang paling oke ini kalian bisa cari di Shopee atau di Tokopedia. Biasanya harganya nggak terlalu mahal, kisaran 80.000 sampai 100.000, atau ada yang lebih mahal juga gitulah. Dan itu kan banyak banget dapatnya, jadi dipakai keramas juga habisnya bisa berapa bulan kali. Sebenarnya nggak semahal itu, tapi impactnya oke banget buat rambut-rambut kita, cewek-cewek Batak. Kalau di salon kan hair mask mungkin bisa 100.000, 150.000 gitu kan. Padahal kalau kalian beli si hair masknya sendiri di online shop bisa dapat satu botol gede yang habisnya berbulan-bulan. Walaupun tetap aja pergi ke salon cream-bath hair mask itu tuh penting juga, tapi kalian bisa minimalisir, nggak harus tiap minggu banget gitu, dengan cara beli aja terus keramas di rumah, pakai itu, diamin beberapa menit dan itu udah aman banget sih menurutku. Nah, terus tips kedua yang penting juga, kita tuh nggak sadar kalau kita habis keramas kan biasanya suka rambutnya di apa sih ini istilahnya, di turban gini kan, terus suka ditarik kencang banget gitu, udah gitu suka rambutnya diusak-usak gitu, apa sih bahasanya, diusak-usak pakai handuk. Itu tuh sebenarnya ngerusak tekstur rambut kita, bikin rambutnya jadi makin ngembang nantinya. Jadi mendingan kalau habis keramas kalian mau ngelap rambutnya, itu dilapnya pakai handuknya kayak lembut-lembut aja gitu, di apa sih istilahnya, dibungkus pakai handuk terus ditekan-tekan pelan-pelan, jangan pernah diusak-usak gini, termasuk waktu keramasnya jangan diusak-usak gitu karena bakal bikin makin ngembang rambutnya. Terus
pas bikin turban begini boleh aja sih sebenarnya mau tetap bikin turban, karena kan kalau misalnya kita nggak tutupin pakai handuk gini kayak nggak enak gitu, kemana-mana basah-basah nggak karuan kan. Tapi jangan terlalu kencang, jangan diikat kencang banget gitu loh si rambutnya. Soalnya apa, nih ya aku tunjukin. Biasanya orang Batak tuh terkenal sama jidatnya yang lebar-lebar. Nah katanya orang yang lebar jidatnya tuh berarti pintar-pintar. Ini biasanya orang Batak tuh kayak gini nih, sama kayak aku. Ini bukan karena botak gimana sih, cuma emang dari sananya emang udah kayak gini. Kalian juga pasti kan, ngaku aja deh di rumah. Nih banyak banget kan orang Batak tuh di sininya tuh botak gitu loh. Hairline-nya emang jadinya tuh ngotak gitu. Nah, kalau kalian rajin-rajin pakai anduk diikat kencang gitu, ini bakal tambah parah. Soalnya rambut-rambut yang baru tumbuh di sini itu kan halus-halus banget kan. Kalau misalnya kita tarik terus dikencengin gitu, atau kayak sering-sering juga ngikat rambut kencang-kencang ke atas, ini tuh bakal makin botak. Jadi karena kita dari sononya emang udah hairline-nya dalam banget, mending kita rawat, hati-hati jangan terlalu kencang kalau ngikat rambut pakai anduk. Ini rambutku dalam keadaan basah. Ini rambut yang sangat kering ya bawahnya, soalnya aku bleach ini sampai 3 kali. Biar gimana pun juga, sejago apapun kita nge-bleach atau nge-cat rambut, walaupun sama salon profesional pun tetap pasti kering itu bakal ada. Makanya aku mengatasi rambut keringnya dengan berbagai produk untuk menjaga kelembapannya. Kalau aku habis keramas, aku bakal pakai tonik dulu. Nih, hair tonic yang aku pakai adalah Johnny Andrean with Double Care Hair Tonic, Grow and Strengthen, itulah. Nih, ini harganya sekitar 35.000, beli di Shopee. Kenapa beli ini? Awalnya ya iseng aja nyobain sih, pengen tahu gitu gimana sih. Terus enak wanginya. Jadi aku pakai dulu hair tonic. Ini dipakainya di kulit kepala aja, nggak usah sampai ke rambut-rambutnya, karena hair tonic ini gunanya buat numbuhin rambut yang baru, bikin rambut kita jadi subur, cepat panjang. Rambutku tipikalnya tebal, dia cepat tumbuh rambut baru, tapi manjanginnya lama banget, jadi aku senang pakai hair tonic. Terus jangan lupa kalau pakai hair tonic itu sambil dipijet-pijet juga kulit kepalanya, soalnya biar obatnya lebih masuk. Udah gitu peredaran darah kita juga lebih lancar ke kepala, jadi nutrisi ke rambut tuh lebih oke gitu. Gimana sih bahasanya? By the way, abaikan ya kalau kalian ngelihat di muka aku ada kayak bekas-bekas jerawat gitu, karena sengaja aku nggak pakai apa-apa kecuali skincare, alis dan lipstick, sama sedikit concealer di bawah mata. Karena kantong mata zaman sekarang ya, tau lah ya, orang-orang di masa-masa ini kan tidurnya nggak benar semua, jadi kayak kalong. Karena aku lagi jerawatan parah, terus ini lagi masa pengobatan, jadi nggak tega gitu masih make up di muka, biar sembuh dulu semua jerawatnya. Oke, setelah pakai tonik, aku selalu dari zaman SMA sampai sekarang selalu pakai Ellipse. Ini vitamin rambut. Kalau yang tadi kan hair tonic itu buat di kulit kepalanya, buat akarnya rambut kan. Kalau ini buat si hair strandnya. Apa sih hair strand? Itu buat batang rambutnya. Pakai ini pas lagi rambutnya setengah basah gini. Kalaupun kalian gak styling rambutnya, ini juga bikin rambutnya tambah lembab, jadi tambah lepek gitu. Cuma bukan lepek yang menjijikan gitu loh, bukan lepek yang kayak ditumpahin minyak, enggak. Jadi dia tuh nurut, terus nggak ngembang banget, tapi nggak berasa berminyak sama sekali. Ini penting banget. Ini juga pakai ellipse-nya yang warna ungu, yang untuk Nutricolor. Ini untuk rambut diwarnai. Sekali lagi ini bukan karena warnanya ungu, tapi karena ini emang yang paling oke dari semua ellipse yang aku coba. Kan ada warna hitam, pink, kuning, apalagi ya lupa. Kalau rambut kita di styling, kalau nggak pakai ellipse itu susah banget nurutnya. Dan pakai ellipse tuh bikin styling kita bertahan lebih lama juga. Kalau aku styling rambut misalnya di curly gitu ya, pakai ellipse, itu tuh bisa bertahan berapa hari pun sampai kena air lagi. Artinya sampai keramas lagi gitu. Udah diratain ke tangan gini, pakainya di rambutnya aja, nggak usah sampai ke akar-akar, karena ini tujuannya buat si batang rambutnya.
tadi aku tidak ada menggunakan sisir karena emang aku jarang banget pakai sisir. Untuk orang yang rambutnya ngembang dan keriting kayak rambut kita, sebaiknya hindari sisir, sebisa mungkin hindari sisir. Karena apa? Nanti tuh ya rambutnya malah jadi makin lepas-lepas, ngembang gak karuan kayak singa. Mendingan gak usah disisir, atau sisirnya pakai jari aja. Atau kalau kalian mau pakai sisir, pakai wet brush atau yang setipe, sisir yang jarang-jarang banget si duri-durinya itu, supaya rambut kita nggak terlalu ngembang, nggak terlalu lepas-lepas satu-satu, bikin makin parah keritingnya. Oke, setelah pakai elips baru aku bakal keringin rambutku. Soalnya kalau rambutku nggak dikeringin pakai hair dryer, dia bisa berjam-jam itu nggak kering-kering karena rambutnya tebel banget. Dan tipikal rambut cewek Batak kan biasanya tebal banget kan. Cuma kalau kalian mau nggak pakai hair dryer juga nggak apa-apa, cuma harus di rajin-rajin digini-gini nih, diangin-angin gitu rambutnya biar dia cepet kering. Walaupun sebenarnya nge-hair dryerin rambut itu juga sangat membantu, soalnya kan dia panas. Sebenarnya selama rambut kita dipanasin itu juga itu tuh ngefek juga nge-styling, walaupun kita cuma gini-giniin doang. Aku notice banget deh kalau rambutku di hair dryer dibandingkan dengan biarin kering sendiri akan jauh lebih gampang diatur kalau dia di hair dryer. Paling enggak dia pasti lebih kempes jadinya. Hello rambut singa. Nih, setelah dikeringin, keluarlah rambut singa ini. Ini kalau lagi males, kita bisa cuma abis di hair dryer terus langsung aja dijepit pakai jedai. Tapi ini berhubung rambutku udah tebal banget, udah nggak muat lagi sebenarnya di jedai yang kecil itu. Jadi digulung aja. Digulung terus dijepit pakai jedai. Begitulah semacam itu. Kalau kalian yang rambutnya pendek kan pasti mereka apa deh. Begitulah ini kalau rambut kalian yang pendek kan pasti muat kan pakai jedai gitu. Ini didiamin aja 1 jam gitu atau beberapa jam, nanti dilepas dia jadi lebih kempes, terus dia lebih masuk gitu sih bawahnya, lebih cantik. Tapi hari ini kita rajin, jadi hari ini kita mau styling.